kita melaksanakan pelajaran, marilah kita pimpin doa oleh saudara Riki supaya proses pembelajaran kita hari ini diberi kelancaran dan kemudahan. Silakan saudara Riki berdiri untuk memimpin doanya. Oke, baik. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati masing-masing, mulai. Absen, ibu absen ya. Pertama Ahmad Salahuddin, ada hadir nggak? Hadir. Sudah berapa lama nggak masuknya? 2 hari. 2 hari. Kita doakan ya supaya Ahmad Salahuddin itu cepat sehat dan Amin. Ada Rizwan, ada nggak? Hadir? Udah ada. Izin. Gimana rasanya? Habis hadir. Gimana habis zaman? Baik, kabarnya alhamdulillah. Apakah kalian masih tetap semangat? Benar semangat? Tambah semangat lagi kita ice breaking ya. Diawali dengan gerakan biar tidak karena musim hujan, biar tambah semangat lagi ya. Mari kita berdiri semuanya. Ya, siap semuanya ikut gerakan ya. Oke, siap. Oke. Bareng-bareng sama ibu. Kita lanjutkan dalam proses pembelajaran ini. Yang akan kita lakukan itu ada tujuannya. Tujuan dari proses pembelajaran ini adalah supaya peserta didik dapat memahami cara mengukur dengan menggunakan jangka sorong. Baiklah, untuk mengetes kemampuan kalian, karena biar ibu tahu sampai di mana pengetahuan kalian tentang jangka sorong. Ibu akan menanyakan situasi perasaan kalian kali ini dalam suasana hujan sebelum ini ya. Apakah kalian perasaan kalian hari ini senang? Senang, happy, sehingga menambah semangat kalian untuk mengikuti pembelajaran kali ini. Baiklah, untuk supaya lebih semangat lagi, ibu akan memberikan beberapa pertanyaan. Yang bisa boleh mengangkat tangan. Apakah kalian sudah mengenal tentang jangka sorong? Ya, Bu. Ya. Jangka sorong itu untuk mengukur suatu objek, yaitu diameter luar, diameter dalam, dan kedalaman. Terima kasih jawaban dari Riki. Tepuk tangan. Nasional di bidang mekanik, teknik otomotif, sepeda motor. Cung yang bisa dijawab. Yang perempuan barangkali bisa. Bisa mereka. Ayo berpikir semuanya. Untuk mengukur suatu benda seperti piston Sangat penting menurut Raul. Sangat penting. Kenapa, Bu? sangat penting untuk mengukur Ya, seperti mengukur piston. yang terima kasih jawabannya karena kami bertambahkan bahwa karena seorang mekanik profesional itu dalam melakukan sehari-hari akan
tolong perhatikan, Ibu akan menyajikan sebuah video. Tolong perhatikan video ini tentang alat ukur, cara menggunakan alat ukur jangka sorong. Perhatikan ya, kalau perlu dicatat, silakan keluarkan alat tulisnya. Halo semua, tidak seperti video yang lainnya. Video ini kita melakukan belajar dengan cara menggunakan serta membaca jangka sorong. Dengan ketinggian 0,02 mm. Dalam dunia teknis, jangka sorong memang bukan yang paling akurat, karena masih ada mikrometer yang tingkat ketelitiannya mencapai 0,01 mm. Namun jangka sorong bisa digunakan untuk mengukur 3 jenis pengukuran sekaligus. Alat ini bisa mengukur ketebalan atau diameter olah. Jangka sorong juga bisa mengukur lebar celah atau dengan. Caranya sama kayak tadi, mudahkan. Subscribe channel kami karena kedepan kita bakal bahas hal lain seputar engineering. Terima kasih, misal kalian sudah menyimak tentang cara menggunakan jangka sorong. Terusnya di sini Ibu memberi masalah ya, dari kasus yang harus kalian kerjakan. Tapi sebelum Ibu memberikan kasus, ini kalian sudah paham ya tadi dalam tayangan video tersebut, kalian sudah paham? Ya, sudah. Sudah. Ya. Langsung kita akan praktek. Di sini kemarin kan waktu pelajaran kemarin Ibu sudah membentuk kelompok 30 siswa karena ada beberapa orang siswa yang tidak hadir, maka dibentuklah kelompok 5 kelompok ya. Satu kelompok harusnya itu ada 5 orang. Berhubung banyak yang tidak hadir, maka ini untuk kelompok 1 Rizky ya, kedua Sisi, ketiga Rian, keempat Tessa, dan kelima Fauzi ya. Untuk Parul Fauzi. Ya, dimana tugas kalian yaitu mengukur benda-benda yang ada di ruangan bengkel yang berhubungan dengan teknik sepeda motor. Untuk alat ukurnya sudah Ibu siapkan. Di situ alat ukurnya dengan ketelitian 0,05. Tapi nanti ya Ibu akan menjelaskan lebih detail lagi tentang jangka sorong. Tolong diperhatikan. Mengukur benda yang ada di lingkungan bengkel. Ini untuk kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5. Itu kalian isi, beri nama kelompok berapa, anggota-anggota kelompoknya kalian catat. Sebelum mengerjakan mungkin Ibu akan menyampaikan sedikit materi tentang jangka sorong. Anak-anak, ini yang bagian atas ini namanya apa? Diameter belakang. Iya, itu maksudnya untuk mengukur diameter belakang. Namanya apa? Rahang. Yang bawah yang ini? Bawah. Fungsinya untuk apa? Nah, yang ini adalah untuk mengukur. Nah, yang
besar ini namanya apa? Yang utama. Sedangkan yang bawah ini adalah nah, yang ini fungsinya adalah untuk kita praktekkan sebelum kita menggunakan jangka sorong untuk mengukur diameter luar harus berada di sini ya. Posisi bendanya itu jangan miring tapi harus tegak. Nah, sama seperti jangka untuk mengukur ke dalam apa diameter luar, maka untuk diameter dalam juga sama dalam menggunakannya. Untuk pembacaannya, pembacaan skala jangka sorong ini, lihat, perhatikan baik-baik. Ini untuk skala utama, satuannya dalam satuan apa? Inci. Berarti ada berapa? Dari 0 ke 1 berarti ada kalau ini 10 nih. Kalau 10 berarti jadi 100, 110, 120, 130, 140, 150 milimeter. Terus yang kelupaan sampai di sini. Yang mau menanyakan cara mengukurnya sudah paham? Berarti kalian sudah siap melaksanakan tugas yang ada di LKPD? Siap? Oke, kalau begitu silakan kerjakan apa-apa yang ada di LKPD. Selamat mengerjakan. Terima kasih. Mana cari benda-benda yang coba urus. Ada yang dipotong nanti ditempelkan, nanti fotonya di sini ya dinami. Kesimpulan itu hasil menjelaskan analisa kalian selama proses pengukuran benda yang ada di lingkungan bengkel ini. Siap? Siap. Siap ya. Kalau siap, Ibu panggil. Ya. Sudah siap? Siap. Siap. Saya akan menyampaikan hasil dari kerja kelompok kami. Yang ke-1 besi blok diameter luar 14,20 mm. Kami sudah ada pertanyaan. Silakan yang mau bertanya. Untuk kelompok 3 Ya, seberapa penting atau seberapa besar pengaruh yang kasorong seorang profesional atau teknisi. Tolong jelaskan kasorong buat teknisi atau mekanik ya. Itu sangat penting dikarenakan untuk mengukur ketika ada customer untuk Yang mau ditanyakan? Warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Farul Roji. Saya mewakili dari kelompok 5. Saya mengukur benda itu 5 benda. Yang pertama ada pipa, diameter luarnya 22,30, diameter kedalaman 54,20, diameter dalam 19,50. Lalu benda kedua yaitu besi, diameter luarnya 34,75, diameter dalam 31,10, kedalaman 39,25. Lalu saya mengukur lagi lahan, diameter luarnya 37,40, diameter dalam 12,50, kedalaman 13,30. Lalu pengukur suspensi, diameter luarnya 60,20, diameter dalam
43,30, kedalaman 13,30. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahrul Bari. Saya perwakilan dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan hasil pemeriksaan dari kelompok kami. Yang pertama, piston. Diameter luarnya 50,48 mm. Diameter dalam 40,10 mm. Kedalaman 2,50 mm. Yang kedua, besi. Diameter luarnya 14,26 mm. Diameter dalam 11,88 mm. Kedalaman 33,20 mm. Yang ketiga, pipa. Diameter dalam 97,10 mm. Diameter dalam 11,52 mm. Kedalaman 13,25 meter. Ada yang mau bertanya, silakan mau menanggapi hasil dari kelompok 4. Ya, silakan dari Suci mau menanggapi apa? Apa kekurangan dan kelebihan? Ya, dibandingkan star atau dibandingkan sama kekurangannya? Jadi kelebihan yang kesan itu Dibandingkan star. dibandingkan star, seperti kita bisa mengukur lebih dari 3. Misalnya fungsinya, misalkan di star itu fungsinya kan cuma 1, cuma mengukur panjang. Terus kalau jangka sorong itu ada 3, ada diameter dalam, kedalaman, sama diameter luar. Bagus, jawabannya skip. Mempunyai multifungsi, ada lagi keakuratannya lebih akurat dibandingkan dengan menggunakan star. Kalau dibandingkan dengan mikrometer itu akan lebih akurat dengan menggunakan mikrometer. Ada yang mau menanggapi lagi? Kelompok yang tengah ini, ya? Silakan. Nilai angka penelitian jangka sorong. Yang baca nih, Pak. Ada berapa? Biasanya, tapi yang saya pakai itu ketelitiannya adalah 0,02. Yang kedua ada yang 0,05 dan yang terakhir ada yang 0,01. Good. Ada yang mau menanggapi lagi? Saya Mas. Iya, terima kasih untuk pada kelompok. Selanjutnya tadi kalian sudah mempresentasikan hasil diskusi kalian. Apakah kita perlu bikin ice cream lagi biar lebih semangat lagi? Oke, kalau begitu keluarkan kalian dipersilakan menggunakan HP. Bawa semuanya kan? Bapak dulu bebas. Sudah? Semuanya mana? Ya, seperti yang sudah dibagikan link untuk tes formatif ya. Tapi udah di share di grup kan? Udah ya? Coba buka link untuk tes assessment formatif di Google Form yang sudah Ibu bagikan dan disiapkan oleh Suci. Silakan buka. Di situ ada 10 pertanyaan kurang lebih untuk mengetahui seberapa jauh pemahaman kalian tentang jangka sorong. Jangan ribut, silakan mulai kerjakan. Doni bawa HP, silakan kerjakan. 10 ada ya? Berapa semua kan? Bawa 3 menit lagi. Sudah? Langsung di submit. Nanti nilainya nanti share ya dulu.
Sudah. Sudah. Gimana soalnya? Siap. Siap. Kalau sudah disimpan lagi alat HP-nya disimpan. Kalian rapikan kembali alat-alat ukur jangka sorongnya. Siap. Dirapikan kembali ke tempat semula. Ya, oke. Tolong perhatikan ke depan untuk mendatangkan itu. Ya. Dari proses pembelajaran yang hari ini kita laksanakan akan Ibu ambil kesimpulan tadi ya bahwa dengan mapel dasar-dasar otomotif, elemen perlengkapan, peralatan dan perlengkapan tempat kerja, disimpulkan bahwa alat dapat laut ada tiga jenis. Sampai satu, dia jangka sorong dua, tiga. Terus yang ketiga apa? Virtual. Ada dan tidak ya. Apa? Tadi kan apa ya? Oke, di menunjukkan lalu ada berapa? Dibuka kembali. Jangka sorong analog atau digital, ya kaliber, ya dua ya, ya tadi udah, tadi Ibu perhatikan kalian sudah bisa memahami dan membaca hasil pengukuran jangka sorong. Baiklah, untuk itu cuma tadi dalam diskusi dari kelompok hanya beberapa orang yang aktif dalam diskusi proses pembelajaran hari ini. Ibu harap untuk kedepannya kalian semuanya lebih aktif lagi berkomunikasi ya, untuk mengungkapkan apa yang kalian ingin ketahui dalam materi pembelajaran hari ini ya. Begitu mungkin untuk pembelajaran minggu depan, Ibu akan menyampaikan mapel masih dasar-dasar otomotif, materinya tentang elemen, peralatan dan perlengkapan tempat kerja, materinya tentang alat ukur mikrometer. Ibu mau tanya, hari ini kita lakukan dalam proses pembelajaran bisa bermanfaat ya Ibu pastikan dan nempel terus di ingatan kalian ya. Itu saja. Kalau waktunya sudah mau habis, maka marilah tadi diawali dengan doa bersama untuk penutupan juga. Marilah kita berdoa bersama lagi dengan